Halo Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat karena mengasihi Tuhan dan juga berasa kalau pagi ini Tuhan sudah mengasihi kita, amin. Sampai kapanpun, dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, karena kita sudah berkumpul bersama sebagai saudara seiman, mari siapkan hati kita untuk memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita keluarkan suara-suara kita yang terbaik kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak disembah. Mari pejamkan mata kita rasakan kehadiran-Nya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bisa berkumpul bersama sebagai saudara seiman. Kami bisa menjalani hari ini ya Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan pemulihan baru, harapan baru. Karena kami selalu hidup bersama Engkau. Hidup kami biarlah Engkau yang pakai ya Tuhan. Pakailah kami sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengucapkan syukur kami. Mari Alberta, kita keluarkan suara kita yang terbaik. Kita puji Dia, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Mari angkat tangan kita berikan kehormatan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Mari tinggikan Dia, Dia Raja segala raja. Tidak ada yang layak di dunia ini, hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Engkau adalah pusat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Kami karena kasih-Mu, karena terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tempat yang nyaman dan aman ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hidup ini ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita keluarkan suara kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan kehormatan bagi Raja segala raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Hosana, Hosana. Mari kita semua bangkit berdiri. Hosana, Kau yang layak disembah, layak dipuji disembah. Kau layak berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selama. Kaulah Raja atas segala raja, Kau yang berkuasa ya Tuhan. Namamu besar bermulia. Kau begitu besar, alam semesta melukiskan kebesaran Engkau ya Tuhan. Engkau yang begitu berkuasa ya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kuasa yang terbaik ya Tuhan melimpah atas kami semua ya Tuhan. Mari Alberta, gunakan kesempatan ini. Mari kita keluarkan suara-suara yang terbaik. Kita puji Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan kepada-Nya. Mari nyatakan Hosana. 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 Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Namamu besar bermulia. Namamu besar bermulia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang keras. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Segala puji, syukur, hormat hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah ibadah raya pada hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu.
Biarlah ibadah raya pada hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana terbaik-Mu ya Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik, dan biarlah ada harapan baru, kesembuhan yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita lihat kiri kanan depan belakang, berikan senyuman yang terbaik, wujudkan syukur kita bertemu dengan sebagai saudara seiman. Dan mari kita kecap dan lihatlah betapa besar kasih-Nya Tuhan ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mari jemaat Alberta kita nyanyikan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Beri tepuk tangan yang keras untuk Tuhan Yesus. Kalau sudah memberikan salam, sekarang cukup colek kiri kanan depan belakangnya. Siap memuji Tuhan? Ya, memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Karena hari ini hari yang sudah digenapi oleh Tuhan, amin. Kita semua terberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita semua bersuka, bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari kita semua bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari Alberta, mari bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau, mari Alberta, kita berikan pujian untuk Tuhan. Engkau baik, mari kita nyatakan, Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu silakan duduk, silakan duduk. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh sangat baik. Bapak Ibu, ini tidak sekedar hanya lirik saja, tapi saya sebagai jemaat di GB Alberta yang mungkin nggak ada yang sudah 10 tahun atau mungkin ada yang lebih dari 20 tahun. Tapi kalau saya sudah merasakan kasih Tuhan Yesus di sini setelah 10 tahun lebih, dengan tempat yang aman yang nyaman ini, dengan para mentor-mentor dan juga para
para pelayan yang di sini sangat bersyukur, memiliki kekuatan yang sehat, memiliki semangat yang baru selalu untuk memimpin dan saling memberikan api yang bernyala-nyala untuk memuji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang keras untuk Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saatnya untuk kita, untuk menyiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Karena Tuhan yang selalu menopang, Tuhan yang selalu menolong kita semua. Kasih sukacita yang tidak pernah berubah. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan yang sanggup melawan. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Seluruh kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh Mari jemaat bangsa kita bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Mari nyanyikan dengan lembut. Aku percaya Kau dahsyat. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib.
Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkat. Kau turun tangan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada hambanya. Ya Tuhan, itu iman kami ya Tuhan, bukan sekedar pujian yang enak didengar yang kami panjatkan hanya kepadamu, tetapi ini adalah sebuah statement iman kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang mampu memulihkan keadaan kami ya Tuhan, dari kesulitan, dari kemustahilan yang kami perlu hadapi Tuhan di dalam pergumulan hidup ini. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya yang mampu ya Tuhan memulihkan seluruhnya. Untuk itu ya Tuhan, hari ini kami mau belajar lebih lagi ya Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kami semakin mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu juga ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan isi hati-Mu dengan baik di tempat ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus terus bekerja ya Tuhan, pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan, baik yang di lantai 1 maupun juga di lantai 2. Bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan, firman ini hanya ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami telinga seorang murid, sehingga kami mampu mendengar serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk ya Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Ya, selamat pagi juga yang ada di atas, yang nggak kelihatan. Ya, saudara, hari ini ya ada satu tema dari Sinode GBI, yaitu tentang beriman kepada ketuhanan Kristus. Beriman kepada ketuhanan Kristus. Ya, pertama kali saya mendengar ini, ya langsung, waduh, lumayan berat ya, kayak gitu ya, di awal bulan seperti ini. Nah, saudara, saya jadi teringat dengan suatu statement khotbah saya juga sebenarnya, di beberapa minggu yang lalu ya, bahwa pengajaran yang benar itu tidak selalu melahirkan perilaku yang benar. Tetapi perilaku yang benar ya perlu didasari dengan pengajaran yang benar. Sekali lagi, pengajaran yang benar itu belum tentu menghasilkan perilaku yang benar, tetapi perilaku yang benar perlu yang namanya pengajaran yang benar. Sebagai contoh adalah Yudas, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Yudas ini dia mendapatkan pengetahuan dari Tuhan Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Kalau zaman sekarang mungkin ya itu udah sarjana, tinggal nunggu skripsi kali kayak gitu ya. Nah, jadi dia mendapatkan kebenaran dari sang kebenaran itu sendiri, saudara. Sehingga pada saat itu seharusnya dia memiliki suatu perubahan hidup, tapi nyatanya kita tahu perilakunya bukan semakin baik, malah dia menjual gurunya. Jadi kita bisa lihat bahwa pengajaran yang benar tidak selalu menghasilkan perilaku yang benar, karena ada keputusan hidup yang perlu dihadapi, saudara ya. Nah, tapi apakah kemudian Yesus berhenti mengajar dengan seperti itu? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kepada 12 muridnya dan kepada orang-orang banyak pada saat itu tetap dia mengajar. Dia nggak nunggu perilakunya sampai benar dulu baru didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus tetap memberikan pengajaran yang benar. Itu satu bukti bahwa Bapak Ibu, dasar yang benar, pengajaran yang benar, doktrin yang benar itu sangat penting di dalam kehidupan kita.
Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sangat penting. Apalagi kalau kita bicara tentang beriman kepada ketuhanan Kristus Bapak Ibu Saudara. Ini satu dasar, satu fondasi Bapak Ibu Saudara ya. Sebagai hamba Tuhan ya, saya, ada CL juga, ada Bugem, ada Om Wiwi juga. Di saat kami menyampaikan firman Tuhan, kan kami tidak menunggu perilaku jemaatnya atau dirinya sendiri sampai benar dulu. Tapi kami tetap memberikan pengajaran tersebut, doktrin tersebut, dan selama proses itu terjadi, ya kami sama-sama kita bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan kemudian bisa berbuah. Amin ya saudara ya. Sehingga artinya doktrin fondasi kekristenan ini pun juga penting. Nah, saudara, sebagai jemaat kita juga harus tahu tentang hal ini sehingga waktu kita beriman, beribadah, berdoa, kita tuh benar-benar tahu kepada siapa kita beriman, berdoa, dan beribadah. Di situ kita tahu mengenal siapa pribadi. Saya jadi teringat kepada Rasul Paulus suatu kali lagi jalan di sebuah kota. Kemudian dia melihat ada satu mezbah. Di situ mezbahnya ada tulisan, ya, aku menyembah kepada Allah yang tidak aku kenal. Nah, jadi ternyata ya konteksnya di sini memang dia sedang menyembah dewa sih ya. Nah, kenapa sampai ada orang yang memiliki statement seperti itu? Karena tidak mendapatkan pengetahuan yang benar, tidak mendapatkan pengajaran yang benar. Nyatanya ternyata itu tidak hanya di luar sana, tidak hanya bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi di dalam kekristenan sendiri pun masih ada yang kurang mendapatkan pengajaran-pengajaran seperti ini. Sehingga pondasi kekristenan pun sekali lagi itu penting. Apalagi kalau bicara tentang beriman kepada ketuhanan Kristus. Untuk itu mari kita merenungkan lebih dulu Bapak Ibu Saudara tentang beberapa ayat ya, sehingga kita mengerti, memahami kepada siapa kita sedang menyembah. Saya akan memulai dengan satu kata, yaitu adalah inkarnasi. Ya, inkarnasi ya. Jadi ingat ya, seorang teman satu kali dia sedang menulis buku itu udah rilis, udah kesebar luas, dia mau ngomong inkarnasi jadi kebalik gitu ya. Jadi tulisnya reinkarnasi kayak gitu ya. Dia kayak ngerasa bersalah bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang kayak gitu ya. Bahkan kalau saya menggunakan buku itu untuk mengajar kepada anak murid saya, dia bilang ingetin saya, Lus ingat ya, itu reinkarnasi bukan reinkarnasi kayak gitu ya. Begitu pentingnya Bapak Ibu Saudara, karena jangan sampai salah di dalam penyebutannya juga. Apa itu inkarnasi, saudara ya? Di dalam definisi orang Kristen, inkarnasi ini adalah turunnya Allah Bapa yang suci ke dalam dunia menjadi seorang manusia, lahirnya Yesus Kristus, di mana kita merayakannya bersama-sama di bulan Desember, hari raya. Nah, sekali lagi, turunnya Allah Bapa yang suci ke dalam dunia menjadi seorang manusia. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, saya bacain ya. 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saya highlight bagian, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kata dia di situ mengacu kepada Tuhan, bahasa aslinya theos atau bahasa Yunaninya ya. Kemudian bahasa rupa manusia di sini itu sarki, ditulis dalam bahasa Yunaninya yang artinya adalah daging. Jadi benarlah bahwa ini Tuhan yang kemudian menjadi manusia. Kita beribadah, beriman, berharap kepada satu pribadi yang seperti itu Bapak Ibu. Tuhan yang kemudian menjadi manusia. Kalau menjadi manusia, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana keilahian, ketuhanan di dalam diri Yesus itu sendiri sebagai manusia. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yang kaum Adam boleh bersama kita baca Yohanes 1 ayatnya yang ke-1, kemudian kaum Hawa dilanjut Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Oke. Kaum Adam lebih dulu ya, mari kita baca. Yohanes 1 ayatnya yang ke-1. 3, 2, 1.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Baik, terima kasih. Ya saudara, firman itu adalah Allah. Jelas ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 14 ditegaskan kembali bahwa firman itu menjadi manusia. Karena kalau kita hanya berhenti di kata firman, lalu kemudian orang bertanya, firman itu firman apa? Karena dalam bahasa asli juga logos. Logos itu kata-kata. Bisa diterjemahkan seperti itu. Ya, tentu bicara tentang firman di sini adalah firman Allah. Namun ditegaskan kembali di ayat pertama tadi, firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke, jadi sejak semula firman ini bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah dan di mana ditegaskan di ayat 14, firman itu menjadi manusia. Ini mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Allah Bapa yang suci itu turun menerjemahkan dirinya menjadi manusia. Sekali lagi, Allah Bapa yang suci tinggal di dalam kekudusan, keagungan, kemuliaan, itu perlu sampai turun ke dunia untuk menerjemahkan dirinya kepada manusia. Nah, saudara, pertanyaannya adalah kenapa dan ngapain? Saudara, ada satu hal, yaitu namanya dosa. Dari kitab Kejadian, ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang membaca tergabung dalam komunitas ABA kan ya, kita udah melewati Kejadian. Sekarang apa? Bilangan ya, Bilangan. Nah, di dalam kitab Kejadian itu kan diceritakan bagaimana dosa yang memisahkan antara Bapa dengan manusia. Karena dosalah kemudian manusia diusir dari circle-nya Tuhan. Dari circle-nya Bapa, diusir dari Taman Eden, keluar sehingga satu hal yang hilang dari hal tersebut, yaitu adalah relasi antara Bapa dengan manusia. Itu yang hilang, Bapak Ibu. Itu yang hilang. Karena dosa. Lalu kemudian Tuhan memberikan satu petunjuk namanya Taurat sebagai pedoman supaya umat Israel, pilihan Tuhan ini tetap bisa berjalan di dalam kebenaran. Tapi ternyata waktu kita baca ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai nanti mungkin Raja-Raja, Samuel, Tawarik, dan seterusnya, kita bisa melihat bahwa ternyata sekeras usaha manusia untuk untuk berbuat baik, ya, bertobat, tapi akhirnya tetap aja jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu. Tetap aja jatuh melulu, karena naturnya itu dosa. Anggaplah Raja Israel pertama, siapa namanya? Saul, kemudian yang kedua Daud, ketiga Salomo. Di Salomo ada satu visi di mana kerajaanmu akan hancur karena perbuatanmu itu, tetapi bukan di tanganmu tapi di anakmu. Ini lebih mengerikan sebenarnya, mewarisi kegagalan gitu ya. Sehingga Rehabeam, di tangan Rehabeam anaknya Salomo, kerajaan itu terpecah. Apakah kapok? Enggak, Bapak Ibu. Raja memang di berikutnya tuh ada yang baik gitu ya. Ada yang baik, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Tapi yang baik aja itu juga keterlaluan. Contoh Hizkia. Hizkia itu benar hidupnya di mata Tuhan. Tapi kemudian di akhir hidupnya tidak demikian, Bapak Ibu. Walau ujung-ujungnya bertobat. Yang saya maksud adalah manusia itu mau berusaha berbuat baik, ikutin Taurat, gimana pun juga, dia nggak bisa ketolong. Nggak bisa terselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa. Karena usaha manusia tidak akan bisa mencapai surga yang begitu agung, yang begitu suci. Sehingga butuh penolong, butuh penyelamat, butuh sang juru selamat. Lahirlah sang juru selamat itu menjadi manusia, yaitu adalah Yesus Kristus. Dan di saat itu, saudara, kenapa saya menggunakan kata menerjemahkan dirinya? Karena di saat itu, waktu Bapa yang agung yang suci ini turun ke dunia, ia memakai bahasa manusia. Nggak pakai bahasa roh, Bapak Ibu. Pakai bahasa manusia. Sehingga mengerti apa
kehendak Bapa. Yesus ajari dengan cara yang paling sederhana, bahkan seringkali menggunakan perumpamaan supaya orang-orang lebih paham maksud Tuhan tuh. Bahkan hukum Taurat yang tadinya 10 kemudian dengan imam dan lain sebagainya jadi 613 totalnya, itu yang ngejelimet itu akhirnya Tuhan singkatin. Tuhan Yesus singkatin. Simplify jadi loving God, loving people. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. As simple as that. Dan Tuhan Yesus membuktikannya. Kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu. Bentuk kasih itu ada waktu dia di kayu salib. Yang paling besar. Nah saudara, dan di situ akhirnya pun juga Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kamu mau datang kepada Bapa, aku lewat. Jadi Yesus adalah jembatan untuk kita bisa datang kepada. Dan di sini kita juga bisa melihat saudara, lalu bagaimana dengan Yesus itu yang menjadi manusia? Di ayat yang pertama tadi ya, Yohanes 1 ayat yang 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Nah saudara, ini menunjukkan kekekalan Tuhan dan Kristus itu sendiri. Kata pada mulanya adalah firman itu menunjukkan bahwa Tuhan tuh tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini bukan bicara tentang satu titik dengan titik yang lain. Tidak Bapak Ibu. Tetapi ini bicara tentang dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya dia kekal adanya Bapak Ibu Saudara. Dia bukan akibat, tetapi dia penyebab segala sesuatu. Dan segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Karena banyak pertanyaan yang muncul ya Bapak Ibu. Mungkin akan muncul juga mungkin suatu hari anak, mungkin keponakan, mungkin cucu gitu kan. Jika manusia yang menciptakan Tuhan, siapa yang menciptakan Tuhan? Tentu kita mungkin agak kelabakan di situ, tapi kita mau dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada, karena pada mulanya Allah itu sendiri sudah ada. Wahyu 1 ayat 8 ditegaskan kembali bahwa dia adalah awal dan akhir. Ini bukan bicara tentang satu titik dan titik lain. Ini bicara tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Bapak Ibu Saudara. Jadi, Tuhan yang kita sembah itu kekal adanya. Ia mengerti detail kehidupan kita. Dia tahu setiap musim kehidupan kita. Dia Alfa dan Omega. Kekekalan Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa dia tidak terbatas. Lalu kemudian ada yang bertanya, jika tidak terbatas, kenapa dia mati? 1 Petrus 3 ayat 18, yuk kita buka dulu, kita mau baca bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayatnya ke-18. Mari semua kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati. Baik, sampai segitu dulu aja. Terima kasih. Ya, saudara, Yesus Kristus yang kita sembah, ingat, dia juga manusia, juga adalah Allah. Dikatakan Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jelas, karena kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Oke? Supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi udah jelas ya, Yesus sebagai jembatan. Dan ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dengan kata lain, yang terbatas adalah kemanusiaannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Allah di dalam dirinya itulah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu yang kita sebut dengan kekekalan. Sama halnya dengan kita. Mungkin kita suka terkonsep bahwa manusia itu makhluk yang fana, gitu ya. Ya betul ya, secara manusia daging kita ada umurnya, ada usianya gitu. 70, 80 ya bersyukur. Habis itu kalau dipanggil Tuhan lebih bersyukur lagi gitu kan ya. Nah, itu ada masa expirednya kita kan ya saudara ya. Tapi yang mati apa? Kemanusiaan kita, daging kita. Tapi jangan pernah lupa waktu penciptaan terjadi ada dua unsur di situ. Debu dan tanah kemudian menjadi daging, satu lagi ada nafas Tuhan.
nafas Tuhan yang dihembuskan, kemudian jadi roh di dalam diri kita, yang sifatnya juga kekal, Bapak Ibu. Nah, Tuhan itu tidak bisa mati. Kenapa? Karena itu ya jabatannya. Yang mati adalah kemanusiaannya. Dan di dalam kemanusiaannya, Yesus itu memiliki kewibawaannya sebagai Allah yang dimana terkadang dibutuhkan untuk kepentingan ilahi. Karena memang Yesus hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Sebagai contoh tentang kewibawaan Allah ini, mari kita buka dalam Matius 9 ayat 2 dan 6. Matius 9 ayat 2 dan 6 saya bacain ya Bapak Ibu ya. Ayat yang 6-nya saya bacain. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, ini jadi satu cerita di mana menarik sebenarnya. Yesus menyembuhkan orang yang sedang sakit lumpuh. Dia bilang bangun, angkatlah tempat tidurmu. Menarik saudara. Kenapa disuruh bangunlah, angkatlah dan tempat tidurmu kayak gitu kan ya. Tapi ada yang lebih menarik sebenarnya adalah di situ Yesus mengampuni dosa orang ini lebih dulu. Saudara, jadi yang diberesi adalah core problemnya tuh di dalam hatinya tentang dosanya. Baru keadaannya. Karena kalau yang diperbaiki adalah keadaannya dulu, berarti masih ada yang nggak beres dalam diri dia. Suatu hari nanti mungkin saja dia berbuat dosa yang lainnya. Maka dari itu dosanya diampuni oleh Yesus. Pertanyaannya, kalau dia, Yesus sebagai manusia, mengapa dia punya kuasa untuk mengampuni? Kan gitu ya saudara. Tentu ini adalah kewibawaannya sebagai Allah untuk bisa mengampuni orang lain. Makanya kan akhirnya dicela sih sama pemimpin-pemimpin gitu ya. Bahwa, kok kamu bisa mengampuni dosa, emang kamu siapa? Kira-kira gitu. Karena memang banyak orang yang belum paham, belum mengerti. Tetapi bagi mereka yang paham, bagi mereka yang mengerti, bahwa tahu akhirnya Yesus ini ya adalah Tuhan. Itu pun butuh proses Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu Tuhan Yesus haus di kayu salib ya, disampaikan haus, itu yang bersuara siapa? Itu kemanusiaannya Bapak Ibu. Waktu Yesus tersungkur, berdoa, gemeter, takut di Taman Getsemani, yang bersuara siapa? Kemanusiaannya itu. Waktu Tuhan Yesus tidur di sebuah perahu sementara murid-muridnya lalu lalang, gerasak-gerusuk, kebingungan kena badai dan lain sebagainya. Tuhan Yesus ngapain Bapak Ibu? Tidur. Kenapa? Karena ngantuk. Capek saudara. Capek, udah nggak butuh tafsiran muluk-muluk di situ ya. Emang lelah. Kenapa? Karena sebelumnya Yesus tuh khotbah di bukit. Habis khotbah di bukit, kan capek ya ngomong terus. Ya, seperti yang saya alami juga sekarang kan ya. Apalagi Tuhan Yesus ngomong terus tuh di bukit, khotbah panjang lebar tuh Matius 5, 6, 7 gitu ya. Habis itu di Matius 8 Tuhan Yesus turun di bukit. Ngapain? Nggak berhenti Bapak Ibu. Saya nggak tahu tuh kapan waktu makannya. Gitu. Nggak berhenti tuh. Habis itu dia langsung ke mertuanya Petrus ya. Di situ dia melakukan satu mujizat. Habis itu ya capek mau mengasingkan diri kayak gitu kan. Dia ajak rasul-rasulnya kayak gitu naik perahu kayak gitu. Dia tidur jebret. Sama saya juga capek gitu kan kalau habis khotbah, apalagi kalau lebih dari sekali kayak gitu ya. Mungkin CL sering merasakannya juga, pasti capek, lelah. Bawaannya pengen diem biasanya kayak gitu ya. Diem, makan, tidur habis itu. Ya itulah yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Jadi maksud saya secara manusianya ya dia kadang haus, takut, juga capek, tapi tidak berdosa. Saudara, jadi ketuhanan Kristus itu tidak bisa dipisah, tapi bisa dibedakan. Tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Saya mau kasih satu contoh ya Bapak, alegoris ya sebenarnya. Dulu sebelum waktu saya pertama kali kerja ya Bapak Ibu Saudara, itu bos saya dulu suka ngajak yamcha gitu ya. Enak nih bosnya ya. Jumat pagi bukannya kerja yamcha ya, makan dimsum gitu ya. Nah, kemudian di situ dia suka ajarin saya kasih pengetahuan kayak gitu ya. Dia bilang kalau di Hong Kong atau di China mereka kalau lagi makan dimsum ya, lagi makan kayak gitu, kemudian ada pegawai yang menuangkan teh
cara mereka mengucapkan terima kasih karena sambil ngobrol, mungkin ini ada hakau, ada siomay di mulut gitu, nggak sempet ngomong thank you. Akhirnya mereka lakukan adalah ketuk 3 kali, gitu kan ya, untuk mengucapkan rasa terima kasih kayak gitu ya. Ternyata adat ini ya, tradisi ini itu dari satu kisah Bapak Ibu Saudara. Jadi dulu katanya ini ya, saya juga nggak tahu ya, ini kisah nyata apa tidak ya. Kaisar di China itu ya, satu hari mau, bahasa gampangnya, belusukan ya. Jadi kaisar di Cina ini mau belusukan gitu ya, ke kerajaannya, ke rakyatnya, dia mau merakyat ceritanya gitu ya. Mungkin mau deket pemilu kali kayak gitu ya, jadi dia mau merakyat dulu gitu kan. Nah kemudian di saat itu kaisar mengajak pegawai-pegawai lainnya tuh. Ya, tapi mereka pakai pakaian yang sederhana sebagaimana sederhana rakyat juga menggunakannya gitu. Dia pakai baju biasa aja gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di situ si kaisar ini ketemu dengan satu kedai gitu ya, kedai ya dimsum lah anggaplah gitu. Mungkin tuh ada labelnya namanya Wing Hang kayak gitu ya. Di situ dia ada Remon tuh gitu kan ya. Udah deh ke situ aja yuk. Kayaknya enak tuh. Biasa kalau yang Remon makan enak, misalkan gitu ya. Datanglah ke situ, makanlah. Kaisar ini dengan pegawainya, yang lain nggak sadar tuh ada raja di situ. Nah, saat itu terjadi, saudara, si kaisar ingin melayani pegawai-pegawainya yang menemaninya gitu ya, ajudan-ajudannya tuh. Nah, dia tuanginlah teh gitu ya. Tuangin teh ke pegawai-pegawainya. 1, 2, 3, ada 3 pegawai lah, anggaplah gitu ya, biar gampang. Nah, saudara, di situ pegawainya ngerasa risih, nggak enak hati, pengen mengucapkan terima kasih. Nah, kalau cara mereka mengucapkan terima kasih, apalagi nih kaisar, saudara, minggu lalu saya pernah menyinggung bahwa raja zaman dulu, otoritas tertinggi itu ada di tangan raja. Dia bisa berbuat seenaknya sebenarnya itu raja ya. Nah, kaisar pun juga demikian gitu. Maka dari itu ada kaisar ataupun raja yang memang ujung-ujungnya disembah, Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab pun juga ada. Nah, kemudian akhirnya pegawai ini akhirnya bingung dong mau thank you, tapi kalau dia menyembah gitu kan akhirnya ketahuan kalau ada raja di sini gitu ya. Nanti kalau ada Raymond di situ, itu ada raja, terus minta foto bareng kan nggak lucu gitu kan ya. Keganggu kali itu kaisarnya. Terus mungkin di situ juga ada Teguh, mungkin ada Damai, lagi enak makan gitu. Jadi ketahuan nih ada kaisar di kedai dimsum itu. Akhirnya mereka lakukan adalah mengucapkan terima kasih dengan mengepalkan tangan sebagai tanda seperti lutut yang bertelut atau menyembah kepada kaisar. Akhirnya dia tetap menyembah dengan cara seperti say thank you. Akhirnya pegawai yang lainnya melakukan hal yang sama deh gini juga. Nah, perkembangan zaman akhirnya terjadi seperti ini ya. Saya nggak begitu paham. Yang saya tahu kalau nggak salah, kalau ini mungkin kepada orang yang lebih muda atau bagaimana. Yang pasti kalau sudah seperti ini, kemungkinan orang yang nuangin teh itu orang yang lebih tua atau yang dia hormati, kira-kira seperti itu. Nah, saudara, arti dari kisah ini apa ya kaitan dengan apa korelasinya dengan khotbah? Bahwa dalam keadaan apapun, dalam pakaian apapun, dan dimanapun, kaisar itu ya tetap kaisar. Dia tidak kehilangan hakikatnya, posisinya sebagai seorang raja. Tetap dia pemimpin tertinggi. Yang tahu ya akhirnya nyembah dengan caranya sendiri. Untuk 3 kali ucapin thank you. Yang nggak tahu ya udah nggak tahu aja kayak gitu ya. Nggak kenal soalnya kan. Nah, demikian pula Yesus Kristus, bahwa dalam keadaannya waktu dia berinkarnasi, Tuhan menjadi manusia, dia tidak pernah bukan Allah. Dia tidak pernah bukan Allah. Jadi dia itu adalah ya Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Yesus itu ya adalah Allah itu sendiri. Dan setelah kita memahami ketuhanan Kristus ini, maka sekarang kita sadar bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak dilandasi kepada sesuatu yang mudah hancur, rapuh, dan seterusnya. Tapi kepada sesuatu yang kokoh, yaitu pengakuan dari Yesus itu sendiri. Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Guru menandakan dia pengajar, status dia di situ, bahwa dia melewati proses pendidikan sehingga layak disebut rabi atau guru, ya, menandakan bahwa dia melewati proses itu sebagai manusia, dan kata Tuhan menunjukkan kewibawaannya sebagai Allah. Pengakuan yang kuat sekali Bapak Ibu Saudara. Siapa yang berani ngaku seperti ini orang-orang di luar sana?
Tidak ada selain Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Tentu ada beberapa poin yang perlu kita responi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya berhenti di sini, saya percaya ini hanya hanya sekedar sebagai pengajaran semata, saudara. Bahwa yang pertama yang tadi kita sudah imani, Tuhan Yesus Kristus itu adalah jembatan. Jembatan. Untuk kita bisa datang kepada Bapa yang suci. Yang nggak benar, datang kepada yang benar. Fungsi jembatan apa sih Bapak Ibu Saudara? Nyebrang ya, menghubungkan satu titik ke titik lain. Yesus sampai rela mati di kayu salib. Hanya untuk menjadi jembatan. Supaya kita bisa datang kepada Bapa. Hal ini harusnya mengingatkan kepada kita bahwa guru besar sendiri aja mau jadi jembatan. Untuk itu kita juga perlu belajar menjadi jembatan bagi orang berdosa lainnya, bagi yang belum percaya lainnya, kita tarik, kita ajak, kenalin kepada pribadi yang benar ini, Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Gak mudah memang, gak mudah. Tapi perlu kita lakukan. Dan ingat bagian pertumbuhan itu bagiannya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Bagiannya kita adalah menjadi jembatan mengenalkan mereka Bapak Ibu untuk kepada Bapa yang suci itu. Tentu perlu ada kerelaan hati di sini. Karena kalau kita jadi jembatan artinya apa? Diinjek. Betul? Diinjek, dilalui gitu aja gitu. Yang penting kamu berfungsi aja sebagaimana seharusnya. Diinjek, dilalui, gitu kan, dilewati. Ya, syukur-syukur tuh jembatan juga bagus, jadiin foto gitu kan ya. Seperti jembatan apa ya, San Francisco misalkan jadi landmark kayak gitu kan. Tapi ujung-ujungnya apa ya? Udah dilewatin aja, diinjek. Kita perlu rela sebagaimana Yesus juga rela kayak gitu. Untuk bisa mengenalkan orang lain. Minggu lalu saya cerita dengan anak-anak Komsel Bio ya, bahwa saya sendiri sebagai guru memiliki kerinduan untuk memenangkan banyak anak-anak bagi mereka yang belum percaya atau bagi mereka yang sudah percaya tapi ya masih hidupnya begajulan lah kira-kira kayak gitu ya. Supaya mereka tuh lebih kenal lagi dengan Kristus. Nah, jadi saya punya kebiasaan waktu mereka sudah kelas 9, mau wisuda, saya panggil terutama bagi mereka yang belum percaya. Dapat iman, kepercayaan, warisan dari orang tuanya. Jadi itu yang mereka pegang. Karena kalau kita mau sebut agama, mereka kan belum punya KTP ya, kayak gitu. Nah, saudara, jadi saya suka panggil gitu ya. Ada satu anak yang saya mau ceritain, sebut saja namanya si A gitu ya. Nah, si A ini dia masih memegang iman kepercayaan warisan dari orang tuanya. Jadi saya coba tantang dia, saya kasih tahu tentang kebenaran. Saya bilang, "Sir, ini sebagai guru agama juga sebagai hamba Tuhan ingin mengenalkan kamu kepada kebenaran. Karena kamu dan Mister nggak bisa datang kepada Bapa tanpa melalui pribadi ini, Yesus Kristus." Tapi ujung-ujungnya waktu saya challenge, jadi mau nggak kamu terima Yesus? Dia bilang, "Tidak, Sir," kayak gitu. "Saya tetap masih pegang kepercayaan saya." Oke, baik, itu keputusan kamu. Mister menghargai keputusan kamu. Tapi izinin Mister ya untuk doain kamu. Karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi nanti kan ya. Singkat cerita dia udah naik kelas, mau wisuda nih ya, mau wisuda Bapak Ibu Saudara. Sebelum naik kelas, sebelum lulus kan wisuda dulu ya. Akhir wisuda, anak ini menghampiri saya, dia bawa temennya gitu ya. Dia menghampiri saya, dia bilang, "Sir, thank you ya. Sir udah ajar saya dengan baik kayak gitu ya. Mister tuh guru yang baik, thank you ya." Wah, saya seneng sih, cuman saya masih baik kan abstrak ya Bapak Ibu ya. Penjahat juga bilang baik kepada penjahat lainnya kan gitu ya. Jadi baik kan ya abstrak lah kayak gitu ya. Tapi kemudian dia bicara gini, "Sir, thank you juga karena Mister udah ngajarin saya agama, tapi Mister nggak merendahkan agama." Di situ saya langsung nyes. Wah, kalau dulu saya pakai cara bertobat, kamu jangan nyembah dewa, yang kamu sembah tuh, orang tua kamu sembah tuh berhala semuanya tuh, dosa lu, masuk neraka lu. Kalau cara saya kayak gitu, nggak main cantik, mungkin dia akan kepahitan Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata kemudian dia lanjutin, "Thank you karena Mister nggak pernah merendahkan agama saya. Karena dulu saya pernah direndahkan agamanya dan saya sakit hati, saya kepahitan, saya kesel dengan orang Kristen. Apalagi yang ngajarin saya itu guru agama juga pendeta." Di situ saya ngerasa puji Tuhan. Puji Tuhan cara saya cantik kayak gitu ya. Puji Tuhan.
Karena akhirnya bisa menyampaikan karakter Kristus tanpa perlu merendahkan orang lain atau kepercayaan orang lain. Nah saudara, betul adanya sebenarnya saya pengen ngomong, ya itu memang berhala, emang itu dosa, dan seterusnya. Tapi ada berbagai macam cara untuk dapat menyampaikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau menjadi jembatan, usahakanlah jembatan itu kita perlu percantik supaya orang tuh benar-benar senang untuk bisa melewatinya. Sehingga orang tuh benar-benar datang kepada Bapa. Di sini kita mau belajar untuk menjadi jembatan sebagaimana Yesus juga melakukannya. Yang kedua, apa yang bisa kita pahami, responi dari apa yang sudah diberikan tadi? Bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Saudara sekarang ini kalau saudara sedang berada di dalam persimpangan kehidupan, ya, di mana saudara mungkin harus mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan masa depan saudara, ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Alfa dan Omega, Ia awal dan akhir. Dia ngerti detail kehidupan kita. Waktu kita lahir, Dia izinkan kita lahir. Kemudian proses kehidupan kita, Dia ngerti semua. Dia tahu proses musim kehidupan kita seperti apa. Bahkan cara kita mati nanti di usia berapa, Dia juga tahu karena Dia awal dan akhir, Bapak Ibu Saudara. Dia kekal. Kita tidak kekal di dalam dunia ini. Maka dari itu dibutuhkan relasi kepada Bapa. Jika kita terjebak di sebuah persimpangan, sebuah pengambilan keputusan, minta petunjuk sama Tuhan. Minta pencerahan sama Tuhan. Berdoa, berlutut, jika diperlukan berpuasa. Untuk mendapat pencerahan dari Tuhan. Karena Dia yang paling mengerti setiap musim kehidupan. Nggak perlu tanya yang lain dulu. Tanya sama Tuhan. Berlutut. Karena Dia bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita. Mungkin lewat orang lain saat Dia menasehati kita. Mungkin lewat firman Tuhan. Mungkin lewat pembicara atau pengkhotbah. Mungkin bisa lewat pujian dan penyembahan. Cara Tuhan berbicara kepada kita sangat beragam. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia awal dan akhir, Dia kekal. Kalau nggak ngerti tentang kehidupan ini, kalau bingung dengan masa depan, percayalah sama Dia. Kalau Dia mengizinkan kita lahir, percayalah Dia juga yang akan menuntun kita kemana kita harus melangkah. Untuk itu kita perlu bertanya kepadanya, jalin relasi lebih erat lagi. Berlutut, berdoa. Dan yang terakhir, boleh minta tolong Bapak Damai. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, ya, kuasanya tidak terbatas. Saya nggak ngajak nyanyi ya Bapak Ibu ya. Kuasanya tidak terbatas. Saudara mungkin sekarang ini saudara sedang menghadapi suatu kemustahilan hidup ya. Kayaknya mustahil deh kalau hal ini terjadi dalam hidup saya. Gitu. Mustahil deh kalau saya bisa melewati satu proses tantangan yang satu ini. Mustahil deh kalau saya bisa sembuh. Mustahil deh kalau dia tuh bisa berubah dan seterusnya. Ingat saudara, Tuhan yang kita sembah itu kuasanya tak terbatas. Mampu menyembuhkan berbagai macam metode. Bahkan cara Tuhan nyembuhin unik ya, beda-beda. Bahkan cara ngeludahnya juga beda-beda. Satu kali dia pernah ngeludah, langsung ke muka orang itu sembuh. Coba yang saya lakukan di sekarang ini. Sembuh kagak, digebukin malah iya ya saudara. Cara ngeludah yang lain gimana? Ke bawah, ke pasir, diusuk-usuk, terus ke muka orang itu. Sembuh gitu. Maksud saya bukan caranya, tapi siapa yang menyembuhkan. Jadi metode ini menunjukkan kepada kuasa keilahian Yesus itu sendiri. Memulihkan hati dan kondisi, itu juga Dia lakukan, saudara. Jadi yang Tuhan perhatikan seringkali itu detail. Gak cuman situasi kondisinya. Kalau orang lumpuh tadi misalkan deh ya, dia gak nyembuhin orang itu kemudian lalu bisa berjalan, gak gitu doang. Karena mengubah situasi kita itu sangat mudah bagi Tuhan. Tapi mengubah karakter kita butuh bertahun-tahun. Karena kita kepala batu. Sulit untuk dihilangin. Naturnya emang dosa. Maka yang diubah oleh Yesus pertama kali adalah keadaan hatinya. Dosamu sudah diampuni. Jep, itu dulu. Baru disembuhin. Karena kalau sembuh dulu, kemudian dia seenak jidat. Ada kan orang yang kayak gitu? 10 orang disembuhin oleh Tuhan. 1 orang
Ngapain? Habis disembuhin. Cabut aja gitu kan. Ngucapin thank you juga kagak, kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, untuk itu butuh perubahan hidup lebih dulu. Nah, itu bukti apa? Kekuasaan Tuhan. Dia juga membangkitkan orang mati. Dia juga mengusir setan. Bahkan dia juga mati secara kemanusiaannya, kemudian bangkit dan naik ke surga. Itu bukti kekuasaannya Tuhan. Dan di Yohanes 13 ayat 13, saya ulangi aja ya, saya bacain. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, kata Yesus. Sebab memang akulah guru dan Tuhan, kata Yesus. Dia guru dan Tuhan, dia akui itu. Jadi waktu kita menyanyikan pujian penyembahan seperti yang sudah dipimpin oleh Raymond tadi, waktu kita menyebut nama Yesus di situ, katakan ya dan amin. Dia mampu memulihkan seluruh keadaan kita. Kuasanya tak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Dan pengakuan ini jelas diucapkan oleh Yesus. Jadi kalau kita beriman, berharap kepada Tuhan Yesus, maka kita sedang beriman kepada pribadi yang benar. Terpujilah nama Tuhan. Kita sedang berada di dalam jalan kebenaran. Kita berada di dalam jalurnya. Kuasanya itu nggak terbatas. Kemustahilan apa sih yang Bapak Ibu sedang hadapi? Bawa ke tangan Tuhan sekali lagi. Justru yang sekali-kali membatasi kuasa Tuhan itu cara berpikir kita. Cara berpikir kita yang seringkali membatasi kuasa Tuhan karena kita lebih senang pakai cara kita. Mau begini aja lah, paksain pakai cara kita. Padahal Tuhan bilang, enggak, jangan, cara yang lain ya, kayak gitu. Oh, saya mau pakai cara A, jangan pakai cara B aja. Tapi kita seringkali paksain. Saudara, kuasa Tuhan tak terbatas. Dengan kata lain, caranya kalau kita pikir A, yang Tuhan pikir bisa ada yang B, ada yang C. Di mana semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksud saya, di sini kita perlu jalin relasi lagi. Sehingga kalau saudara sedang terbentur dengan kemustahilan, bawa ke tangan Tuhan. Kuasanya tidak terbatas. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara sedang berdoa berharap kepada pribadi yang benar. Udah gak salah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk itu saudara, datanglah kepadanya. Berdoa. Minta segala sesuatu kepadanya. Namun biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita tutup firman ini. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kami diingatkan kembali betapa besar kuasa-Mu. Tolong pimpin kami supaya kami mampu menjadi jembatan bagi orang yang belum percaya lainnya, hingga mereka bisa mengenal Engkau lebih lagi. Tolong ya Tuhan. Tolong berkati juga hidup kami, sehingga kami juga bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan cara yang cantik. Menjadi jembatan yang cantik, sehingga orang mau lewat dan mengenal Bapa pada akhirnya. Dan Tuhan, seringkali kami juga menemukan kemustahilan hidup. Dan kami percaya bahwa Engkau kuasanya tak terbatas. Kami mau pegang itu ya Tuhan. Kami mau berharap kepada Engkau saja. Kami mau berlutut, kami mau berdoa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau adalah awal dan akhir. Tidak terbatas oleh ruang ataupun waktu. Engkau paling memahami setiap detail kehidupan kami. Proses kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon, tuntun kami kemana kami harus melangkah ke depan nanti. Apa yang kami harus lakukan, keputusan apa yang harus kami buat. Sehingga apa yang kami lakukan, kerjakan seluruhnya sesuai dengan kehendak kebenaran firman. Tuntun kami ya Tuhan yang sering kali ini. Ampuni kami yang berdosa ini. Ampuni ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah firman ini menguatkan hidup kami, sehingga kami tetap selalu setia di dalam Engkau saja. Sebentar kami juga mau masuk ke dalam perjamuan, tolong pimpin kami ya Tuhan. Firman-Mu, ya dan amin. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus terus menegur,
mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Selanjutnya saya serahkan kepada Bugem untuk membawakan perjamuan. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan demikian jelas Tuhan, bahwa Yesus tidak pernah berubah dan kuasanya juga tidak pernah berubah. Makasih Tuhan, kalau Engkau sudah mati di kayu salib, ini kembali mengingatkan kepada kami akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Darah-Mu tercucur di kayu salib Tuhan, memberikan pengampunan kepada kami. Hingga kami disucikan, dikuduskan, dan kami dilayakkan pada kesempatan ini untuk makan, minum, sehidangan bersama dengan Engkau. Sebabnya Tuhan, kami menyerahkan perjamuan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kami, dapat memberikan kekuatan kepada kami yang lemah Tuhan, dan juga memberikan jalan keluar pada kami yang punya masalah dan persoalan. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu selalu nyata bagi kami. Sebabnya kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami melakukan kehendak-Mu dan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya mengundang para pelayun perjamuan untuk maju. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Sebelum kita mulai, apakah semuanya sudah mendapatkan roti dan anggur ini? Semua sudah dapat? Di atas juga sudah dapat semuanya? Ya, mari kita sama-sama berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari tubuh Allah kita. Dan Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam lalu kita angkat cawan kita lebih tinggi dari kepala kita, dan Yesus berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Karena pengampunan. Terima kasih Roh Kudus. Oh, Buat kematian-Mu, buat terima darah-Mu yang kasih Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Karena darah-Mu kami tadi tebus. Haleluya. Dimuliakan namamu Tuhan, Raja segala raja, Raja segala raja, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hosana, Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kembali kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kehadiran-Mu yang menjamah kami, kehadiran-Mu mengurapi kami Tuhan. Bahkan kami percaya tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit kami sudah Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang letih lesu Kau sudah berikan kelegaan Tuhan. Kami yang punya masalah Tuhan sudah berikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Dengan apa kami membalas semuanya ini? Hanya dengan puji dan sembah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum kita menjalankan kolektan, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang akan membawa persembahan persepuluhan. Kita akan sama-sama berdiri, kita angkat amplop kita. Kita akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, kembali kami kepadamu bersyukur dan berterima kasih. Tuhan pelihara kami hari lepas hari. Tuhan berkati kami Tuhan.
baik melalui bisnis kami, usaha kami, dagang kami, rumah tangga kami. Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Sekarang kami Tuhan ingin melakukan firman-Mu. Kami ingin mengembalikan 1/10 dari bagian kami Tuhan. Itu sebabnya biarlah Tuhan Kau terima dengan senang hati ya Tuhan. Tuhan ajar juga yang 90% untuk kami dapat melakukannya dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga kami tidak pernah kekurangan Tuhan. Tetapi kami selalu berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Kami mohon Kau sucikan persembahan kami. Kau kuduskan Tuhan. Kau pakai Tuhan persembahan kami untuk keperluan di rumah-Mu ini Tuhan. Sehingga kami tidak kekurangan. Kami tidak berhutang kemana-mana Tuhan. Karena Engkau yang mencukupkan segala keperluan rumah tangga-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Persembahan persepuluhan dapat dipersilahkan mulai dari kanan depan saya, diikuti kanan belakang, diikuti kiri belakang sampai kiri depan saya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Kepada petugas persembahan di sana, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya persilakan kepada pembaca pengumuman, dapat dipersilakan untuk maju. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah pagi ini ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Terima kasih ya untuk jemaat yang setia beribadah di tempat ini. Mari kita bertumbuh bersama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Igunata Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Pastikan juga anak cucu kita untuk mengikuti Alberta Kids yang sebentar setelah kebaktian pukul 10.30 pagi ini.
Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI Alberta, diadakan setiap hari Selasa. Untuk Selasa ini 5 Maret 2024 pukul 10 pagi, firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Magdalena Gianti Chandra atau Bugem. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, juga terbuka untuk umum. Ajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir hari Sabtu pukul 5 sore dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu 9 Maret, firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Damai Prasetyo. Seluruh jemaat diundang kembali hadir dalam kebaktian umum. Ini kayaknya perdana ya, Pak Damai menyampaikan ini Alberta Youth Team. Oh, udah sering. Oh, sorry. Kirain baru pertama, makanya ditepukin tangan. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan 10 Maret pukul 8 pagi. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan ulang tahun kepada Ibu Cesia Laurencia. Sudah hadir ya hari ini, tanggal 9 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Rizwan Setiawan dan Diakan Livi Handaya. Terima kasih. Silakan berdiri Pak supaya semua orang bisa mengucapkan selamat. Oh, pakai. Mau pakai juga boleh, Vi. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kotak perpuluhan, atau transfer ke rekening BCA gereja atau scan QRIS yang ditempelkan di kursi ruang ibadah. Amplop persembahan ada di depan disediakan. Alberta Peduli. GBI Alberta berencanakan untuk kembali menjadi berkat, jangkau ke dalam dan keluar. Oleh sebab itu, diingatkan kembali dana diakonia untuk membantu jemaat-jemaat intern serta kunjungan ke pihak yang membutuhkan. Mari kita bergerak menjadi saluran berkat Tuhan. Jemaat memberikan persembahan dengan amplop atau transfer ke rekening gereja, atau bisa menghubungi Diaken Livi seksi diakonia yang tadi anniversary berita tentang dana diakonia. Terima kasih kepada saudari Vanessa Clara yang telah mempersembahkan Rp500.000. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka mempererat keakraban di antara jemaat, maka tetap diadakan acara ngobrol dulu yuk atau ngopi dulu. Seusai kebaktian umum setiap minggu pertama, ketiga, dan kelima. Jadi abis ini jangan pulang buru-buru ya Bapak Ibu, ngopi dulu bersama di depan. Jemaat bisa kongko sambil menikmati cemilan atau kopi atau teh. Terbuka kesempatan bagi jemaat yang ingin mendukung acara ini melalui sumbangan makanan, minuman, atau dana. Silakan menghubungi Diaken Lilumin atau Diaken Livi. GBI Alberta kembali mengadakan baptisan air pada bulan Paskah. Kelas katekisasi akan dimulai pada hari Minggu, hari ini ya, 3 Maret 2024 pukul 11 siang. Dipimpin oleh PDP Paulus Igunata Sutejo sebagai penggembalaan bidang pengajaran katekisasi. Nama-nama calon baptisan air: Lionel Anggiat Winata Badayak, Marta
Glacia Maure, Nicole Kimberly Komala. Alberta Peduli, edisi Jumat Agung, kunjungan ke Panti Werda Rumah Misi, Jumat 29 Maret 2024. Budget aksi sosial sebesar 5 juta rupiah untuk membeli diapers, sabun, sembako, oatmeal, minyak kayu putih, tisu, dan lain-lain. Mari kita tunjukkan kepedulian ini melalui dana diakonia. Untuk jemaat yang sudah berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih atas nama Ibu Gembala dan GBI Alberta. Bisa dilihat di warta. Jumlah yang sudah terkumpul sebesar Rp7.450.000. Jangan lupa satukan hati berdoa bagi gereja, bangsa, dan negara setiap malam jam 9. Dimanapun kita berada, mari luangkan waktu berdoa bersama agar pemulihan terjadi. Tetap ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group. Semuanya udah termasuk di WA Group Alberta kan ya, jemaat? Kalau ada yang belum, boleh daftar di Ibu Rita Sutejo. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita satukan hati untuk doa syafaat pagi ini. Kita undang untuk jemaat untuk berdiri untuk berdoa bersama. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini Tuhan, kembali kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan, Kau memberikan kami tempat ibadah yang nyaman Tuhan, juga aman Tuhan Yesus, sehingga kami boleh beribadah tempat ini Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu PDP Paulus Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang memberkati beliau Tuhan. Dimanapun Engkau utus Tuhan, Kau memberikan hikmat Tuhan, Kau membukakan rahasia firman-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Supaya dimanapun Paulus memberitakan firman-Mu Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Supaya juga banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan pagi ini Kau. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk karirnya sebagai guru Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati ya Bapa. Dimanapun Paulus mengajar Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga yang tolong berikan hikmat kebijaksanaan sebagai guru Tuhan Yesus. Dan juga memberkati istrinya Sela Tuhan sebagai penolong dan pendoa Tuhan dalam keluarganya. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk apapun yang dicita-citakan, apapun yang menjadi harapan dan doa mereka Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan Yesus, Engkau yang memberkatinya Bapa. Engkau akan mengabulkannya sesuai dengan waktu-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat Bugam. Kalau saat pagi ini Tuhan, kami masih bisa bersama Bugam di tempat ini Tuhan, melihat kesehatannya, melihat semangatnya Tuhan Yesus. Kami juga boleh belajar dari teladan Bugam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk memberikan Bugam di tempat ini ya Bapa. Memberikan dia hikmat, memberikan dia kebijaksanaan juga Tuhan Yesus untuk tetap
bisa mengembalakan jemaat Alberta ini Tuhan Yesus yang sudah Engkau percayakan kepadanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan seluruh jemaat yang hadir pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati berkat-Mu melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, segala sakit kami, segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami sudah Tuhan angkat. Sudah Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami sukacita, Engkau memberikan kami jalan keluar Tuhan bagi yang ada masalah Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati Tuhan kalau ada jemaat yang tidak hadir pagi ini Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa, kami tetap mendoakan mereka ya Bapa, supaya Tuhan juga tetap pimpin mereka Tuhan kembali ke rumah-Mu untuk minggu yang akan datang ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Cesia yang akan berulang tahun tanggal 9 Maret Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau tambahkan lagi 1 tahun usianya ya Bapa. Apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan yang juga yang memberkati ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Rizwan dan Ibu Livi yang merayakan anniversary pernikahan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga yang tahu Tuhan keluarga ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan anak-anaknya juga sedang berstudi di luar Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Tetap berikan hikmat dan takut akan Tuhan kepada Bapak Rizwan dan Ibu Livi Tuhan sebagai orang tua. Supaya mereka tetap bisa membimbing anak-anak mereka Tuhan menuju masa depan mereka di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah pimpin pemilu kami dengan tertib dan aman Tuhan. Semua boleh berjalan tertib Tuhan. Semua keamanan terjaga Tuhan dengan baik ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam pemilu tahun ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tetap juga memimpin Tuhan untuk ke masa-masa menunggu Tuhan keputusan final Tuhan Yesus, keputusan pengumuman Tuhan tentang presiden yang terpilih ya Bapa. Tuhan Yesus, siapapun yang terpilih Tuhan, kami percaya itu atas izin-Mu, itu atas kehendak-Mu ya Bapa. Kamu pasti akan memberikan yang terbaik buat Indonesia tercinta kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan berikan kebesaran hati Tuhan kepada pihak-pihak yang kalah Tuhan, supaya mereka juga boleh dengan besar hati Tuhan, dengan legowo Tuhan menerima keputusan akhir nantinya ya Bapa. Juga untuk pihak-pihak yang menang juga Tuhan, berikan mereka tetap kerendahan hati Tuhan Yesus, supaya mereka tidak sombong, supaya mereka tetap bisa bekerja sama Tuhan dengan baik Tuhan, merangkul setiap pihak-pihak Tuhan Yesus yang akan masuk dalam kabinet nantinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk calon presiden yang terpilih ya Bapa. Kau memberikan hati yang takut akan Engkau. Kau memberikan hati yang mau bekerja untuk rakyat Indonesia ini Tuhan. Supaya benar-benar Indonesia ini boleh menjadi lebih adil, lebih baik lagi Tuhan, untuk menuju Indonesia emas Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan Indonesia Tuhan, supaya nama Tuhan boleh ditinggalkan di Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Engkau mendengar Tuhan setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang berdoa setiap malam Tuhan buat Indonesia Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan tetap pimpin Indonesia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan pemulihan terjadi bagi Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh doa permohonan kami ini Tuhan
Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.